Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. mulai. Jadi di pertemuan pertama ini hanya menjelaskan pendahuluan ya, pengenalan mata kuliah analisis proses bisnis itu cakupannya seperti apa. Dari deskripsi, kemudian tata tertib, dan sebagainya. Kuliah ini akan membahas mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menganalisa dan membuat model proses bisnis. Jadi ditekankan mahasiswa harus bisa mengetahui proses bisnis apa aja dari perusahaan yang ada. Perusahaannya tipe organisasinya adalah yang profit. Nah, profit itu yang mendapatkan laba. Karena ada dua ya, jenis organisasi, yang profit dan non-profit. Kalau yang non-profit itu contohnya kayak LSM, yayasan. Yayasan itu bisa saja jadi profit. Seperti rumah sakit kan harusnya sosial. Tapi sekarang rumah sakit kayak ke hotel ya, mahal tuh. Terus juga pokoknya yang sifatnya sosial, jadi tidak mengutamakan modal ya, biaya operasional dari donatur. Itu organisasi yang non-profit, jadi bukan bisnis fokus utamanya. Selain itu juga memberikan pengenalan terhadap proses yang berorientasi aplikasi. Ya, khususnya kalau RPL, program RPL, bidang studinya, pasti nanti membuat aplikasi, membuat software ya. Nah itu, kalau di perusahaan ya kita harus tahu proses bisnisnya seperti apa, terus nanti dibuat desain dasar untuk solusi dari keadaan kondisi saat ini yang kita lihat di perusahaan itu. Kemudian baru digambar modelnya, jadi buat diagram. Nah itu untuk pemodelannya, pakai software khusus untuk membuat diagram. Betulnya bisa aja pakai Visio, bisa juga pakai Office, tapi kurang baik ya kalau Office. Kalau khusus diagram itu sebaiknya software khusus di Visio atau nanti di sini saya pakai Bijagi ya, itu bisa di-download gratis. Nah, tujuan dari mata kuliah ini, jadi nanti di sasaran akhirnya, kompetensinya ya, memahami hubungan proses bisnis yang sedang berjalan dengan pencapaian visi misi. Jadi kita harus memahami ini aliran proses bisnis itu adalah aliran kumpulan proses ya di dalam organisasi. Jadi ada beberapa proses, nanti punya subproses. Yang kedua, mempelajari kumpulan proses dan aktivitas dari proses bisnis yang digunakan. Kemudian mempelajari sejauh mana proses bisnis tersebut dapat mencapai tujuan organisasi. Ini tujuan organisasi sebetulnya kan yang utama itu tadi ya, mendapatkan keuntungan. Tapi selain itu mungkin ada tujuan lain, apakah ingin mendapatkan keunggulan ya ketika berkompetisi dengan perusahaan lain, mungkin ada tujuan lain. Nah, buku-buku yang dipakai untuk mata kuliah ini kebanyakan e-book ya, dalam bahasa Inggris, mengenai bagaimana memodelkan proses bisnis. Ini pemodelan, jadi 1, 2, 3 itu yang utama. Nah, buku yang bahasa Indonesia saya belum nemu ya, nanti silakan aja kalau ada, mungkin dari
internet ya, boleh aja. Seperti yang ada di ini aja, pendukung ya, materi pendukung itu ada di Smart Learning. Jadi silakan diakses ya Smart Learning-nya, dan materi ini juga sudah di-upload. Nah, isi mata kuliahnya hari ini nanti pendahuluan ya, isinya definisi, kemudian gambaran dari proses bisnisnya. Yang kedua tentang sistem informasi dan proses bisnis, bagaimana membangun sistem. Itu yang ketiga, ini untuk pemodelan proses bisnisnya, mulai dari analisis, kemudian untuk mendesain itu adalah membuat solusi dari hasil analisis. Di keempat, proses bisnis utama. Nah, ini yang berlaku di sebagian besar organisasi atau perusahaan bisnis ya. Itu ada proses bisnis utama. Apakah dia menjual ya, penjualan itu jadi menerima uang, kemudian pengadaan berarti dia membayar. Terus ada lagi yang untuk proses ya, yang konversi, perubahan. Perubahan itu biasanya berhubungan dengan industri, dari bahan baku menjadi barang jadi. Terus bagaimana kita menganalisis dengan memodelkan hasil analisis proses bisnisnya menggunakan ini, pemodelan real. Ini tanpa diagram, tapi kita menganalisis sumber daya apa aja yang terdapat dalam perusahaan itu. Kemudian eventnya, nah event ini adalah kegiatan ya. Terus agent ini adalah pelakunya, bisa orang, bisa juga divisi dari organisasi, bagian-bagian ya. Kemudian lokasinya, nah sebelum UTS nanti kita review ada kasus-kasus penyelesaian permasalahan ini. Nah itu ya sampai UTS. Nah setelah UTS ini kan kita kuliah 3 kali ini ya, teleconference, dan ini juga masih e-learning. Nah di sini nanti teleconference lagi ya, pertemuan ke 13, 14, 15, 16-nya kan UAS. Ada model value chain. Value chain ini dicetuskan oleh seorang pakar ya, yang menjelaskan bahwa setiap perusahaan punya 2 kegiatan utama, yang utama dan yang sekunder, yang pendukung. Yang pendukung itu biasanya ada di setiap perusahaan, misalkan SDM ya, apapun jenis bisnisnya pasti ada kegiatan SDM, kepegawaian, terus keuangan, pasti juga punya ada setiap perusahaan. Tapi kalau yang utama, misalkan bisnisnya rumah sakit ya, nggak ada di rumah sakit misalkan proses pendaftaran mahasiswa baru, adanya pendaftaran pasien, mau rawat inap atau rawat jalan kayak gitu kan. Nah itu bisnis utama. Apakah dia melayani jasa ya, penjualan jasa atau barang. Yang kedua, nanti setelah dijelaskan di sini kan ada model bisnis utama dan pendukung ya. Nah, kemudian setelah ini berarti pertemuan ke-9, berbagai model proses bisnis penjualan. Karena penjualan itu yang paling banyak ya, bisnisnya apapun nanti, apakah jual barang atau jasa. Tuh. Kemudian penjualan juga kan bisa langsung, si pelanggannya datang ya, kayak retail,
jual eceran kayak minimarket atau lewat pesanan. Nah, kan beda jadi prosesnya. Nah, kemudian menggunakan tools nih untuk memodelkan proses bisnisnya. Ini software ya, yang tadi saya sebutkan, nanti bisa pakai Visio atau software Bizagi ya. Bizagi itu gratis, bisa di-download. Nah, kemudian ada model proses bisnis untuk perolehan. Perolehan itu berarti kita membeli barang ya dari luar, jadi kita bayar si perusahaannya. SDM, kemudian ada keuangan dan konversi. Konversi ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan manufaktur, industri, baik industri yang dipesan, ya. Kalau industri pesanan itu, jadi dia si perusahaannya akan produksi kalau ada pesanan. Misalkan pakaian seragam ya, atau memproduksi barang-barang tertentu sesuai pesanan. Nah, kalau yang enggak, industri misalkan makanan ya, makanan kan terus diproduksi tanpa ada yang pesanan ya. Makanan, minuman, mungkin juga pakaian. Dan nanti terakhir presentasi yang per kelompok ya. Kalau peserta kuliah ini, kalau dari daftar hadir saya itu kan ada 12. Nah, tinggal dibagi 4 orang, jadi ada 3 kelompok. Nah, untuk perkuliahan ya, sesuai ketentuan di SMIK IKMI ini minimal 75% harus hadir ya. Nah, dengan catatan nanti untuk penilaian, ini hadir itu kalau di e-learning progresnya harus 100% dianggap hadir. Nah, keaktifannya jadi progres ya, tiap pertemuan. Dan tugas dan ujian, ada 2 jenis ya, ujiannya online semua. Kalau tugas juga tugas online yang ada di Learning Pad Smart Learning. Nah, untuk penilaian dari kehadiran ya, kehadiran lewat telekonferensi dan Smart Learning. Jadi yang dilihat nanti rata-rata keaktifannya. Ini 10% biasanya ya. Tugas itu 20%, ujian UTS 30 kalau nggak salah ya. Kalau ini ya benar, ini 30, berarti sisanya kan 70. Yang satu 40, yang satu 30. Oke, sampai situ dulu ya. Ini untuk gambaran tata tertib silabus. Sekarang ke pendahuluan. Sebelum ke pendahuluan, barangkali ada yang ingin disampaikan mengenai peraturan perkuliahan. Ada nggak? Nggak ada. Saya dan jelas. Materinya sudah saya upload, jadi silahkan diakses learning pad-nya. Oke, untuk di materi topik 1 ini mengenai berbagai istilah ya, pengertian-pengertian dan gambaran dari jenis-jenis proses bisnis. Kita lihat dari gambaran ini yang dimaksud analisis. Nah, analisis itu berangkat dari proses ya, karena kita di bidang TI, berarti yang didukung sistem informasi, cuma dalam hal membangun aplikasi atau sistem. Nah, proses membangun sistem itu ada di sini, dari sistem yang lama, as is itu sistem yang sedang berjalan, menjadi sistem yang baru, perubahan ya.
dengan dukungan komputer. Nah, ini to be system itu sistem yang baru. Nah, prosesnya, tahapannya seperti ini, mulai dari perencanaan, analisis, perancangan, kemudian implementasi. Nah, proses analisis ini menjadi penentu dari kesesuaian sistem yang baru ini. Apakah nanti bisa dipakai nggak oleh perusahaan, ya, bermanfaat nggak? Nah, itu tergantung dari hasil analisis. Apa sih analisis itu, ngapain? Ya. Nah, di analisis ini kita perlu memahami sistem yang lama. Artinya kita memotret, melihat ada kegiatan apa aja di perusahaan itu. Nah, itu analisis ya. Kemudian dari hasil pemotretan ini, pemahaman ya. Nah, cara memahaminya gimana? Bisa aja lewat kita survei, kita interview gitu ya ke orang-orang terkait di perusahaan tersebut. Kita bisa juga eksplorasi, searching, mungkin ada di situs gambaran perusahaannya, profil-profilnya, ya. Nah, dari sini nanti ditemukan permasalahan, kebutuhan, ya, yang perlu ditingkatkan. Nah, ini identify improvement. Proses mana nih yang harus didukung oleh komputer yang mengalami permasalahan. Nah, dari sini perlu dibuat sebuah konsep ya, konsep solusi untuk ke sistem yang baru. To be system, menjadi to be ini berarti sistem baru di masa yang akan datang sejak dibangun. Nah, sehasil analisis ini kan berarti hasilnya dipakai untuk merancang. Ya. Jadi sama saja sebetulnya pekerjaan pengembangan sistem itu sama dengan kita analogikan dengan membangun gedung misalkan ya. Cuma bedanya kalau membangun gedung itu kan secara fisik terlihat. Tapi kalau membangun sistem informasi atau perangkat lunak ya, itu nggak kelihatan secara fisik. Jadi dari perencanaan itu biasanya menentukan berapa biayanya, waktunya berapa lama, nanti dikerjakan oleh siapa, gitu kan. Sama si seorang arsitek juga akan membuat rencana. Nah, kemudian menganalisis ya. Seorang arsitektur juga arsitek ya. Nanti hasilnya arsitektur di sini di rancangan. Seorang arsitek akan melakukan analisis dengan melihat berapa luas lahannya, dibutuhkan berapa kamar oleh si pemiliknya, kan sama di sini juga dianalisis ya, dibutuhkan dari sini identifikasi untuk peningkatan seperti apa, kemudian dirancang. Nah, pada proses perancangan ini membuat solusi dari hasil analisis. Kalau di pembangunan gedung itu menggambar ya. Jadi digambarkan, nanti hasilnya berupa arsitektur. Di sini juga arsitektur perangkat lunak. Setelah itu baru diterjemahkan, dibuat program, diimplementasi. Ini adalah konstruksi, membangun programnya. Nah, jadilah sistem baru ya. Itu gambarannya. Jadi analisis itu adalah mengevaluasi atau mengkaji proses yang sedang berjalan ya. Tuh. Kajian ya yang dilakukan untuk mengetahui strukturnya secara lebih mendalam. Jadi di sini membutuhkan kegiatan lebih ekstra untuk memahami suatu masalah dengan detail. Nah, caranya gimana untuk memahami ya tadi? Bisa lewat wawancara, bisa lewat
pencarian informasi ya. Kalau dia punya situs, ya kita buka situs, gimana profil perusahaannya. Tuh. Kemudian proses merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami. Jadi biasanya masukkan proses itu kan bahan-bahan ya, inputannya. Tuh. Nah, hasilnya berupa output atau keluaran hasil. Proses. Nah, dalam pengolahan data juga nanti sering ketemu istilah input, proses, output. Nah, untuk menghasilkan informasi, inputnya apa? Data. Ya. Jadi dalam pengembangan sistem itu siklus sederhananya adalah input, proses, output. Data diproses jadi informasi. Jadi di dalam pengembangan sistem, proses adalah suatu kumpulan aktivitas dan sumber daya yang terdefinisi menerima input dan menjadi output ya. Nah, kalau proses bisnis ini kan usaha ya. Dan usaha seperti apa ya? Umumnya usaha yang menghasilkan ini laba ya, kan bisnis, semuanya dibisniskan, berarti komersil ya, ada keuntungannya. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini proses, ini input ya, inputnya, ini proses, ini output. Nah, kalau seperti ini contohnya verifikasi itu menyimpan, memeriksa ya. Jadi dokumen-dokumen dari calon mahasiswa diperiksa, terus kemudian disimpan. Tuh. Kalau pakai komputer, berarti ini disimpan ke file ya. Kalau manual, ya berkas-berkasnya diarsipkan. Ini tanda penyimpanan data ya. Nah, contoh proses nih, ada menerima order dari pelanggan, merencanakan rapat, merakit komponen, mengadakan audit, memilih pemasok, mencatat juga proses ya, menyimpan juga proses. Nah, bisnis apa saja ini yang mungkin bisa dibahas di sini untuk dianalisis. Ada industri ya. Industri biasanya proses utamanya produksi ya. Terus perdagangan bisa retail, bisa distribusi, bisa grosir, bisa tunai, bisa kredit ya. Penjualan kredit biasanya ke kendaraan ya. Atau properti ya. Nah, properti, beli rumah itu kan kredit. Terus ada kuliner, bisa restoran, bisa kafe. Itu jadi kita analisis proses bisnisnya. Pertanian, agrobisnis ya, sampai dijual ke supermarket atau pasar. Pendidikan ya, seperti contohnya ya kayak IKMI. Bisnis utama pendidikan apa sih? Perkuliahan ya, akademik. Nah, dari mahasiswa, calon mahasiswa sampai menjadi sarjana kalau dia S1. Itu bisnis utamanya. Rumah sakit, pelayanan ya, pasien. Tuh. Kalau finansial ini keuangan, bisa bank, bisa leasing. Properti tadi ya, perumahan, transportasi ya seperti halnya kereta api, pesawat, travel. Ada koperasi, kalau koperasi biasanya simpan pinjam. Ada juga beberapa koperasi yang menjual barang khusus anggota ya. Hotel apa? Ini juga jasa kan ya.
menyewakan kamar. Jadi pelanggannya adalah tamu. Tuh. Selain kamar, biasanya kan hotel juga dilengkapi dengan jasa lain ya, seperti laundry, mungkin juga rental ya, rental mobilnya, kendaraan. Ada rental lagi, bisnis rental itu bisa kendaraan, bisa perlengkapan TI ya, kayak laptop, proyektor dan sebagainya. Terus bisa juga bengkel. Bengkel itu sebetulnya kan menjual jasa, tapi bisa juga menjual spare partnya ya. Yang masuk ya ini jadi masuknya kategori ya sebetulnya penjualan ya. Kayak apotek juga bisa menjual barang secara fisik, tapi perlakuannya kan beda. Kalau retail jual barang eceran itu kan si barang yang dijualnya semua boleh dipilih asalkan stoknya ada ya. Tapi kalau apotek kan ada yang harus pakai resep, ada yang enggak. Tuh, banyak lagi ya. Ini enggak disebutkan, mungkin ada bisnis pariwisata, bisnis apalagi pertambangan dan sebagainya ya, emas, perak. Itu contoh proses contoh kelompok bisnisnya. Nah, kalau proses bisnis apa? Nah, istilah yang berkaitan dengan proses ya, yang berhubungan dengan proses, mungkin nanti ada pemasok, pemilik proses, pelanggannya, input, output. Pemasok biasanya yang memasok, ya pihak yang memasok inputan buat pemilik proses. Ada pemasok yang dari internal, berarti ada di dalam perusahaan ya. Misalkan divisi perlengkapan atau logistik. Nah, dia pemasok untuk divisi-divisi lain. Tapi kalau eksternal, ini ya supplier dari luar yang memasok sesuatu ke perusahaan. Jadi ada proses perolehan ya. Pelanggan si konsumen ya. Pelanggan internal seperti tadi, kalau pemasoknya internal ya pelanggannya dari internal juga yang ada di visi yang beda. Jadi rekannya ya, kalau eksternal betul-betul dari masyarakat. Sedangkan input adalah segala sesuatu yang menjadi masukan ke dalam proses. Ada 3 jenis, nih bisa barang, itu secara fisik ya, bisa jasa, ini pekerjaan atau servis ya, layanan, bisa juga data atau informasi inputnya. Sedangkan outputnya adalah hasil dari proses, bisa produk fisik kayak industri ya, bahan baku menjadi barang jadi. Atau bisa juga jasa seperti pendidikan ya, kan jasa. Calon mahasiswa outputnya adalah sarjana kalau S1. Tuh. Bisnis adalah ini bisa diartikan menjadi mencari atau mendapatkan keuntungan. Bisnis merupakan organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk pokoknya fokusnya adalah ini laba ya, profit. Nah, sekarang kalau proses bisnis apa? Proses bisnis menurut pakar ini adalah kumpulan aktivitas yang membutuhkan satu atau lebih inputan. Jadi proses bisnis ini banyak proses ya, kumpulan. Nah, di dalamnya nanti mungkin ada sub proses. Tadi misalkan
proses bisnis untuk penjualan, ya. Penjualan pasti ada subprosesnya, mulai dari misalkan apakah dia pesan. Kalau lewat pesanan berarti ada proses pemesanan, ya. Nah, itu yang namanya subproses. Pesan dulu, terus nanti akan dicek, ya. Kalau ada pesanan akan dicek barangnya ada nggak. Kalau ada baru ditangani sampai pembayaran. Itu penjualan lewat pesanan. Jadi definisi proses bisnis, nah ini kita lihat secara praktis adalah serangkaian aktivitas yang mengerjakan suatu tujuan bisnis. Jadi dikerjakan untuk tujuan bisnisnya. Tadi tergantung bisnis, ya, yang ini nih. Nah, ini kelompok bisnisnya apa? Orang-orang SI atau RPL itu kan nanti mungkin harus mengerjakan, membuat sistem, ya, perangkat lunak di perusahaan atau untuk perusahaan. Nah, itu kita harus paham proses bisnisnya supaya bisa mengerjakan programnya. Itu, ya, definisi. Nah, apa analisis proses bisnis? Analisis proses bisnis tentunya kita tadi analisis itu kan memahami, ya, memahami kondisi sekarang. Berarti kita harus memahami proses bisnis yang sekarang, yang sedang berjalan, apa yang ada. Kemudian mengidentifikasi untuk peningkatan atau perubahan, ya, yang diharapkan untuk dibangun menjadi proses bisnis di masa yang akan datang. Tadi hasilnya to be, ya. Sedangkan ini yang sedang berjalan as is, sistem sekarang sama yang di masa yang akan datang. Nah, umumnya apa? Supaya efektif dan efisien dibutuhkan alat bantu, yaitu komputer. Ya. Nah, analisis proses bisnis juga merupakan kajian yang dilakukan untuk mengetahui urutan pelaksanaan dalam suatu organisasi. Tadi kan isinya kumpulan, ya, proses bisnis itu. Nah, kumpulan prosesnya seperti apa? Urutannya. Nah, berarti kita harus tahu urutan proses, prosedurnya, ya. Supaya sasaran perusahaan yaitu untuk mendapatkan keuntungan dengan sumber daya yang ada, ya, supaya tercapai ini. Jadi ketika kita melakukan analisis proses bisnis, berarti kita harus memetakan proses dan subproses, ya, di dalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan yang dimaksud. Jadi harus dipetakan ini urutannya, rangkaian, ya, rangkaian prosesnya. Seperti misalkan tadi di pendidikan, dari calon mahasiswa daftar, ya kan, nah itu urutannya. Terus ditentukan kelas, kuliah, ujian, ya kan, ujian, terus skripsi, sidang. Nah, itu kan urutan proses bisnis juga seperti itu, ya. Demikian untuk topik 1.